Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji dengan "Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan". Berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat hari baru yang Kau beri. Hari ini kami mengawali minggu ini dengan firman Tuhan. Tuhan, kami akan memulai hidup kami, mendasari hidup kami dengan mendengarkan firman Tuhan. Jika sebentar kami akan mengikuti renami pada hari ini, kiranya Tuhan memimpin dan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu pujian "Firman Tuhan ada di hatiku". Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Shalom anak-anak sekalian, selamat pagi semuanya. Setelah kita tadi sudah memuji Tuhan dengan semangat, kini tiba saatnya kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita memahami firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan bagi kami di pagi hari ini untuk mengikuti renungan awal minggu Tuhan. Kiranya kami boleh fokus, boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan bukan pikiran kami semata yang mengarahkan kami untuk memahami firman Tuhan, melainkan Roh Kudus yang memampukan kami, menggerakkan kami untuk diubahkan oleh firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik anak-anak terkasih, firman Tuhan hari ini diberi judul berani mengasihi. Wah, berani. Berani dalam hal apa? Dalam hal mengasihi. Firman Tuhannya terambil dari Matius pasal yang ketiga, dari ayat yang pertama sampai di ayat yang ke-17. Tapi yang menjadi ayat emas kita terambil di ayat yang ke-15 ya. Miss Rebecca akan bacakan Matius 3 ayat 15 untuk anak-anak sekalian. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah.
Wah, luar biasa sekali ya. Inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada umat Tuhan saat itu di hadapan para ahli Taurat. Nah, kira-kira kenapa ya Tuhan berbicara seperti ini? Apa ya maksudnya Tuhan? Wah, sebelum Miss Rebecca menjelaskan dan masuk pada poin tersebut, Miss Rebecca punya sebuah cerita pengantar untuk menolong kita memahami maksud Tuhan. Jadi, dikisahkan dalam cerita kali ini ada seorang anak. Nah, seorang anak ini dia bernama Brandon. Nah, Brandon. Ada yang namanya Brandon? Nah, mungkin ada ya. Nah, Brandon ini adalah seorang siswa kelas 5 SD. Brandon siswa kelas 5 SD. Nah, suatu hari apa yang terjadi? Brandon lihat teman-teman satu kelasnya itu ada sekitar 10-11 anak itu buang sampah sembarangan. Bahkan coret-coret meja di sekolah. Nah, ternyata ketika Brandon lihat teman-temannya melakukan hal tersebut, Pak Guru melihat dari kejauhan. Loh, kamu buang sampah sembarangan dan coret-coret ya, itu perbuatan yang sangat salah. Begitu. Langsung 11 anak tadi ditegur oleh Pak Guru, dibawa ke ruang guru. Wah, semua teman-teman yang lainnya lihatin, wah, buang sampah sembarangan ya, wah, dihukum guru. Anak-anak ini langsung diejek. Nggak hanya diejek aja ternyata, anak-anak ini juga diberi hukuman oleh Pak Guru. Tapi apa yang dilakukan oleh tokoh utama kita dalam cerita ini, si Brandon? Ternyata Brandon nggak sama dengan teman-temannya yang lain. Ketika semua orang-orang menyoraki gitu ya, mengejek 11 anak yang tadi melakukan kesalahan, Brandon ikut membantu temannya. Ketika dia diberi hukuman oleh Pak Guru, ayo sekarang kamu membersihkan kamar mandi, membersihkan sampah-sampah yang sudah kamu buang sembarangan. Brandon walaupun dia nggak ikut-ikutan melakukan kesalahan, dia mau bantu temannya, bukan ngejek loh ya, dia mau membantu. Luar biasa ya kasih dan kepeduliannya Brandon ini. Nah anak-anak, begitulah kira-kira ketika Tuhan Yesus, kasih Tuhan kepada manusia itu diilustrasikan. Miss Rebecca coba gambarkan. Jadi Tuhan Yesus yang maha mulia itu, maha pengasih dan maha baik itu, dia mau loh turun ke dunia, menggenapi hukum Tuhan dan menjadi manusia, serta rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Apakah Tuhan Yesus melakukan kesalahan sehingga dia harus dihukum? Tidak tentunya ya. Tapi kenapa mau? Karena kasihnya yang luar biasa pada umat manusia. Itulah yang coba disampaikan oleh Yohanes Pembaptis di pasal ketiga ayat 1 sampai ayat 17 ini. Yohanes Pembaptis dia menyerukan, ayo bertobat, bertobat, Tuhan Allah mau datang, katanya begitu. Dia melakukan pertobatan pembaptisan bagi banyak orang untuk menyambut kedatangan dan karya Tuhan di dunia. Lalu saat itu di tengah orang banyak yang berdosa, ketika mau dibaptis, tiba-tiba gemetarlah Yohanes dengan takjub karena dilihat ada Tuhan Yesus yang mau memberi dirinya dibaptis. Yohanes, saya bukan siapa-siapa, saya nggak berani membaptis Engkau yang maha mulia. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus di ayat yang ke-15 luar biasa sekali. Tuhan bilang, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Anak-anak yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, Tuhan Allah yang bertata di kerajaan surga yang mulia itu saja mau turun ke dunia, ya, menunjukkan kasihnya pada kita, mau memikul salib, mau mengalami jalan penderitaan untuk menanggung dosa-dosa kita.
Kita sebagai umat yang berdosa dan membutuhkan kasih Tuhan ini sudah selayaknya untuk juga melanjutkan kasih kita pada sesama. Ya, mari kita sama-sama menunjukkan kasih pada orang tua di rumah, saudaramu, keluargamu, teman-teman, bahkan guru-gurumu. Ya, walaupun kita nggak bertatap muka, kasih itu harus tetap ditunjukkan. Mendengarkan guru saat mengajar, ya, fokus dan sebagainya. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya dapat menjadi berkat bagi anak-anak sekalian. Amin. Baik anak-anak, sekarang tiba waktunya bagi kita semua untuk masuk dalam doa syafaat. Ya, siapkan hatinya, lipat tangannya, tutup mata, saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh menegur kami serta menguatkan hati kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dapat melakukan kasih dalam kehidupan kami. Ampuni ya Tuhan, jika dalam laku hidup kami masih sering melanggar perintah Tuhan. Kami masih memedulikan diri kami dan enggan untuk mengasihi orang tua, teman, bahkan orang-orang di sekeliling kami. Kami mau ya Tuhan untuk mengikuti Tuhan, untuk bisa melakukan kasih pada orang-orang di sekeliling kami. Mau mengampuni orang lain, mau juga peduli dan berbagi dengan orang yang membutuhkan. Tuhan, pada saat ini di pagi yang indah ini kami sudah siap untuk belajar. Tuhan tolong kami, berkati kami, perangkat yang kami pakai supaya tidak mengganggu proses pembelajaran, tapi kiranya boleh mendukung dengan baik sehingga kami bisa fokus dan sungguh-sungguh dalam belajar. Motivasi kami ya Tuhan, kiranya Tuhan tetap kuatkan sehingga ketika ada gangguan apapun itu tidak menghalangi niat kami untuk belajar. Tuhan juga tolong kiranya memberkati guru-guru yang akan mengajar kami. Berikan guru-guru kami kesehatan, berikan guru-guru kami kesabaran, sukacita dan damai sejahtera, serta berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan guru-guru kami. Begitu juga bagi orang tua yang saat ini mendampingi kami saat Zoom, maupun orang tua kami yang harus bekerja Tuhan, kiranya Tuhan yang senantiasa melindungi dan memberkati. Tuhan mencukupkan rezeki dalam kehidupan keluarga kami, sehingga kami ya Tuhan tidak merasakan kekurangan apapun. Bapa yang Maha Baik, inilah doa dan seruan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian anak-anak firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menutup renami pada hari ini, kita akan memuji Tuhan. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya
Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Bye.